Maka gimana caranya untuk mendapatkan taman? Cara membangun taman adalah fokus kepada 3 hal. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, taman itu adalah simbol kebahagiaan. Ya. Ketika kita bahagia, maka itulah taman kita. Ketika kita bahagia, itulah taman kita. Ketika kita nggak punya kebahagiaan, ketika bahagia kita masih pakai syarat, ketika kita nggak tahu kebahagiaan kita letaknya di mana, maka kita belum punya taman. Ya. Misalkan, sekarang dalam kondisi uang nggak punya, gitu ya. Apakah Anda bahagia atau tidak? Ketika Anda tidak punya uang, kemudian Anda tidak bahagia, Anda gerasa gerusu gitu ya. Aduh gimana nih, pinjam sana, pinjam sini gitu ya. Kemudian bisnis Anda sekarang nggak bagus gitu ya. Pas bisnis ada lagi nggak bagus sekarang, kemudian Anda gelisah. Besok mau makan apa gitu ya. Kemudian ketika Anda punya bos, ketika Anda jadi bos, ya. Ketika Anda jadi bos, kemudian bisnis lagi nggak bagus. Anda malah merumahkan pegawai setengahnya gitu ya. Merumahkan tanpa digaji. Ya. Kemudian Anda nggak bahagia gitu. Maka Anda belum punya taman. Maka Anda belum punya taman, ya. Maka taman itu adalah kebahagiaan. Ketika Anda bahagia sampai kapanpun, ya, kupu-kupu akan datang. Kupu-kupu akan datang kepada orang yang bahagia tanpa syarat. Ketika bahagia kita masih pakai syarat, Bapak Ibu, maka kupu-kupu nggak mau datang kepada kita. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, ya, Amr bin As, itu semua orang yang membangun taman. Hidupnya udah kaya aja udah, ya. Hidupnya tuh udah bahagia sampai kapanpun, apapun yang terjadi pada mereka. Ya. Maka gimana caranya? Pertama fokus kepada pikiran yang positif. Ya. Ketika pikiran kita bisa positif, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Terhadap ekonomi yang sedang tidak baik ini, ketika kita gerasa gerusu gitu ya, kemudian pikiran udah nggak bagus, aduh gimana nih, ya Allah kenapa Allah kasih ini wabah, ya Allah kenapa Allah kasih turunkan ini tidak turunkan saya rezeki, maka kita kehilangan taman kita. Itu yang pertama tuh, pikiran yang positif. Yang kedua adalah perasaan yang positif. Ketika hati nggak tenang Bapak Ibu, ketika hati kita nggak tenang, berarti kita kehilangan taman. Ya. Kita kehilangan taman. Ketika kita kehilangan taman, maka kupu-kupu nggak mau datang. Ya. Kupu-kupu juga nggak mau datang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi atau niat, ya, atau nilai spiritual yang positif. Ya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu, pikiran yang positif, ya, pikiran yang positif, perasaan yang positif, dan motivasi yang positif, niat yang positif. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi konsep dasar magnet rezeki. Ya. Makanya kalau misalkan Anda baca buku Magnet Rezeki, Bapak Ibu, bukunya tuh fokus kepada 3 hal ini kan. Ya kan? Bagaimana the power of positive thinking, the power of positive feeling, dan the power of positive motivation. Ya fokusnya ke 3 hal ini. Karena 3 hal ini adalah konsep dasar untuk apa? Untuk menjadi magnet bagi rezeki. Itu kan taman Bapak Ibu. Taman itu magnet bagi kupu-kupu. Bunga itu magnet bagi kupu-kupu. Nah, Anda harus jadi magnet. Anda harus jadi magnet. Cuma kan magnet itu kan harus diasah gitu ya. Magnet ini bisa jadi kita sebenarnya magnet, cuma magnet yang berkarat. Enggak mau datang pada kita, enggak ada yang mau datang pada kita gitu ya. Karena kita menjadi magnet yang enggak jelas gitu ya. Kita magnet tapi kita menolak. Kita magnet tapi kita menolak rezeki ya. Karena ya magnet kita berkarat gitu. Maka fokuslah 3 hal ini untuk mendapatkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.